Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, senantiasa kita saling mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia dalam ketaatan, dan kelak Allah pertemukan kembali kita di akhirat, di surganya Allah, dalam sebuah pertemuan kebaikan, di mana pertemuan yang sangat diidam-idamkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah melangkahkan kaki kita di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kali ini saya akan mengangkat tema apa itu iblis, jin, dan juga syaitan. Iblis adalah rajanya jin. Kalau kita ambil dari kehidupan manusia, berarti dia adalah panglima, ya, panglima yang mengkomandoi seluruh militer, ya, dari TNI. Dia adalah makhluk Allah yang dikeluarkan dari surga sebab karena memiliki satu sifat, yaitu sombong. Dia berjanji kepada Rabb-nya karena telah dikeluarkan dari surga akan menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya yang lurus. Itulah iblis. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat iblis laknatullah alaih. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk menjaga wudunya sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita. Memang ibadah ini terkesan sepele, tapi manfaatnya luar biasa untuk kehidupan dunia kita. Kemudian jin adalah bala tentaranya iblis. Tapi jin yang dimaksud di sini adalah jin kafir dan juga fasik. Jin kafir adalah jin non-muslim. Tapi tidak semua jin itu bala tentaranya iblis. Karena jin ada juga yang muslim. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan jin. Nah, berarti jin sebagaimana kita manusia ada juga yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bala tentaranya iblis ini, ya, dari golongan jin ini terus mempengaruhi manusia agar setiap harinya bermaksiat kepada Allah, ya, melakukan zina, ya, kemudian mabuk-mabukan, menipu, culas, berdusta, munafik. Ini semua sifat-sifat yang disukai oleh iblis dan juga bala tentaranya. Dan reward yang terbesar, ya, apresiasi yang terbesar yang diberikan oleh iblis laknatullah kepada jin adalah ketika dia mampu memisahkan pasangan suami dan istri. Makanya kalau kita ingin aman, sakinah rumah tangganya, jangan jauh-jauh dari Allah.
Karena sejatinya tidak ada masalah ujian yang bentuknya abadi, tidak ada. Semua sifatnya sementara dan tujuannya hanya satu, untuk mendewasakan kita sebagai manusia. Ya. Kemudian jin tidak mempunyai wujud. Karena sebagaimana iblis, dia terbuat dari api. Sedangkan kita adalah turunannya Adam, terbuat dari tanah. Ya. Tapi diyakini oleh di sebagian masyarakat, ya, di daerah-daerah terpencil ada tuyul, kemudian pocong, gundurwo, kuntilanak. Nah, padahal di dalam Al-Quran, ya, tidak pernah sekalipun Allah menjelaskan hal yang demikian. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama. Karena agama itu adalah sumber kehidupan kita, sumber ketenangan kita. Solusi dalam setiap permasalahan kita kembali kepada agama. Agama adalah jalan menuju ketenangan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah apa itu syaitan? Syaitan itu sifat. Dia akan melekat kepada bangsa manusia dan juga bangsa jin. Ya. Seluruh aktivitas kemudaratan, ya, hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia melakukannya berarti dia syaitan. Seperti keborosan, menghambur-hamburkan harta yang tidak perlu, membeli sesuatu yang padahal itu tidak sangat dibutuhkan untuk dirinya. Allah mengatakan inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai sifat boros itu temannya syaitan. Kemudian merokok, ini teman-teman syaitan. Dan syaitan sangat suka kepada manusia yang seperti ini. Ya. Kemudian dalam rumah tangga, ya, kasar kepada pasangannya, ringan tangan, tidak mau ibadah, malas sholat. Nah, ini semua sifat-sifat syaitan. Ya. Jadi itu tadi perbedaan iblis, jin, dan juga syaitan. Dan dalam ilmu ruqyah syariah ini semua dibahas. Ya. Pentingnya, dan sebagian ulama mengatakan wajibnya setiap satu keluarga mengetahui ilmu tentang ruqyah syariah. Karena di setiap apapun aktivitasnya pasti syaitan punya andil di sana. Ya. Dan di setiap diri-diri setiap manusia itu Allah Ta'ala titipkan kepadanya qarin. Ya, semua manusia termasuk nabi. Hanya saja nabi, ya, diberikan oleh Allah ilham terhadap qarinnya sehingga masuk Islam, dan tidaklah qarin tersebut menyampaikan atau membisikkan sesuatu yang baik-baik kepada nabi. Beda dengan kita manusia. Ya. Makanya ketika kita sholat, ya, kita tidak khusyuk, kemudian ketika melakukan aktivitas ada celah untuk korupsi, ada celah untuk berbuat curang, pedagang, ada kesempatan untuk berbuat culas, ya, hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Ini semua pengaruh qarin dalam diri kita. Ya, qarin tempatnya di luar jasad, dia hanya membisikkan, ya, mengarahkan kepada hal-hal yang melanggar syariat Islam. Contoh, kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, kita masih kerja, antar ajalah. Padahal agama mengatakan sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu. Tapi qarin membisikkan kepada kita, ya, ntar sajalah, nanti tanggung. Ya, inilah tugasnya si qarin tersebut, ya, yang mendampingi seluruh manusia.
memanjangkan angan-angannya. Itu dia. Dan makanya mereka itu hanya bisa membisikkan. Ya, tidak bisa menyentuh fisik kita, tidak bisa menarik-narik baju kita untuk tidak salat, tidak bisa. Makanya ibadah itu harus dipaksakan. Ya, dipaksakan awalnya, kemudian nanti jadi kebiasaan. Nah, lalu setelah menjadi kebiasaan maka akan jadi kebutuhan. Ya. Nah, lalu kemudian ada korin dari malaikat yang membisikkan kebaikan, sudah tepat waktu sholat. Ini ketika kita mau sedekah sholat Jumat, ada uang 50.000, 10.000, 5.000, sudah uang 50.000 saja, tapi syaitan membisikkan, si korin tersebut membisikkan uang 5.000 saja, padahal harta yang sesungguhnya adalah apabila kita posisikan di jalan Allah. Tapi syaitan tidak ridho itu. Nah, itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bisikan-bisikan syaitan yang pastinya untuk menjerumuskan kita semua. Ya, senantiasa kita jaga zikir pagi kita, zikir petang kita, baca Al-Qur'an, ya, istiqomah salat berjamaah, ya, agar kita tidak menjadi bulanan syaitan kala kita sendirian. Demikian informasi ini, sharing ini, dan semoga ini menjadi amal kebaikan buat kita, pengingat kepada kita, karena sejatinya kita manusia, ya, manusia itu butuh terus diingatkan, ya. Sayyidina Ali mengatakan, unzur makila wala tanzur man qala, lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa saya hanya manusia, ya, al-fakir, dan sangat banyak sekali kekurangannya, dan terus belajar sampai mati. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.